3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi daun yang telah kami teliti. Jadi perkenalkan, nama saya Davina Nur Hafizah. Nama saya Claudia Mayanti. Nama saya Nabila Rahmadini. Nama saya Muhammadil. Nama saya Muhammad Firas. Nama saya Marianto. Baik, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahas tentang morfologi dari daun kelapa sawit. Dapat kita lihat, ini adalah contoh dari daun kelapa sawit. Daun kelapa sawit berasal dari tanaman kelapa sawit yang termasuk tanaman monokotil atau biji berkeping satu. Untuk bagian dari daun kelapa sawit, yang pertama ada bentuk daun. Bentuk daun dari kelapa sawit adalah daun sejajar atau lurus, dan ada yang namanya ujung daun. Ujung daun ini memiliki bentuk yang lancip. Daging daun ini seperti perkamen, yaitu tipis atau cukup kaku. Setelah itu, di bagian tulangnya ada yang namanya ibu tulang. Ibu tulang ini berada di posisi paling tengah, dan ada juga yang namanya cabang tulang yang berada di samping ibu tulang. Setelah itu ada yang namanya pangkal daun. Pangkal daun ini memiliki bentuk yang runcing. Lalu di sini juga ada yang namanya tangkai. Tangkainya ini berfungsi yang menghubungkan antara daun kelapa sawit dengan pelepahnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi pada daun sawit. Kelapa sawit termasuk ke dalam tumbuhan monokotil karena memiliki serabut. Akar pertama yang muncul pada biji disebut radikula atau bakal akar, dan plumula atau bakal batang. Daun pada kelapa sawit memanjang sejajar dan tidak bercabang. Batang pada kelapa sawit tidak bercabang karena tidak memiliki kambium. Akar kelapa sawit juga berbentuk serabut. Pada kelapa sawit juga memiliki sel eukariotik. Yang pertama, pada inti sel yang jelas dibungkus oleh membran. Yang kedua, ada kompartementasi intraseluler oleh sistem membran internal yang membentuk sistem endomembran atau organel, inti, retikulum endoplasma, alat Golgi, lisosom, dan badan-badan mikro. Yang ketiga, ada fungsi membran internal atau membran sitoplasma. Yang pertama, melokalisir reaksi-reaksi seluler yang spesifik. Yang kedua, tempat berlangsungnya reaksi-reaksi enzimatik dalam metabolisme sel. Ada yang unisel atau protozoae dan multisel. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan morfologi dari daun jar atau Jatropha curcas. Daun jar ini memiliki ujung daun yang runcing atau tajam seperti ini, kemudian memiliki
pangkal daun yang berlekuk. Daun jarak ini memiliki daun tulang yang menjari seperti ini. Kemudian di sini ada ibu tulang. Kemudian ini merupakan cabang tulang yang berasal dari ibu tulang. Dan di sini ada urat-urat cabang. Kemudian memiliki helaian daun yang agak berjeriji tajam. Sini maaf bila daunnya agak sudah sedikit layu atau sudah tua, jadi bagian-bagian dari daun ini kurang jelas, kurang lebih seperti ini. Sekian penjelasan morfologi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davina Nurafiza. Di sini saya akan menjelaskan anatomi Jatropha curcas atau daun jarak. Daun jarak termasuk tumbuhan dikotil, di mana pembuluh angkutnya menyatu seperti bola, dan xilem dan floemnya dikelilingi selubung yang disebut selubung sel parenkim. Lalu susunan parenkim palisade dan parenkim sponsnya tersusun rapi, dan terdapat epidermis atas dan epidermis bawah. Di epidermis bawah terdapat stomata. Lalu terdapat kutikula. Di sini dapat kalian lihat, ini adalah preparat dari daun jarak pagar. Daun jarak pagar memiliki stomata pada bagian atas dan bawah daun. Pada bagian bawah daun mengandung stomata lebih banyak dibandingkan bagian atasnya. Sekian penjelasan saya tentang anatomi Jatropha curcas atau daun jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang morfologi daun simpur. Ini adalah contoh dari daun simpur. Daun simpur berasal dari tanaman simpur, yaitu tanaman dikotil atau berbiji dua. Dapat kita lihat, daun simpur ini memiliki sistem pertulangan daun yaitu menyerip, yaitu lihat ini seperti bentuk tulang ikan. Nah, daun simpur ini memiliki beberapa bagian yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah ujung daun. Ujung daun simpur ini memiliki ujung yang lancip dengan sisi-sisi daunnya yaitu agak bergerigi, berbeda dengan daun dikotil lainnya. Dan di sini dapat kita lihat juga di sini ada helaian daunnya yang berwarna hijau, dan dapat kita lihat juga di sini ada urat-urat daun itu sendiri. Nah, di sini kita juga daun simpur ini juga memiliki tulang rusuk daun. Ini dapat kita lihat, ini adalah bagian tulang rusuk daun simpur ini, dan ini adalah tulang ibu atau tulang inti dari daun simpur ini. Dan dapat kita lihat juga di bawah ini merupakan pangkal daun simpur, dan di ujungnya ada tangkai daun simpur ini yang langsung menghubungkan antara daun dan tangkai atau ranting dari pohon simpur ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadi Nuarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi daun simpur. Yang sebelumnya untuk morfologinya sendiri sudah dijelaskan oleh teman saya Marianto. Jadi daun simpur ini memiliki tulang daun yang menyirip, termasuk ke dalam daun dikotil. Dalam anatominya terdapat epidermis atas, kutikula atas dan bawah, jaringan palisade, jaringan spons atau bunga karang, jaringan pembuluh yang terdapat xilem dan floem, terdapat stomata, sel penjaga, dan juga epidermis bawah. Sebelumnya di sini saya disclaimer untuk anatomi simpur sendiri di sini menggunakan anatomi daun dikotil secara umum, dikarenakan
kami tidak melakukan praktikum untuk mengambil sedikit sel daun simpur sendiri lalu dilihat melalui mikroskop. Jadi karena daun simpur sendiri adalah tanaman dikotil, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi daun dikotil secara umum. Jadi daun dikotil secara umum memiliki satu jaringan kutikula yang mempunyai fungsi untuk meminimalisir proses terjadinya penguapan terhadap air melalui permukaan daun. Jaringan kutikula adalah hasil dari proses penebalan yang terjadi dari zat kutin yang letaknya pada bagian atas dan juga permukaan daun. Stomata yang ada pada bagian daun dikotil melapisi permukaan daun bawah dan juga permukaan daun atas. Kelenjar daun dan juga rambut yang ada pada tumbuhan dikotil memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan untuk transportasi zat-zat yang letaknya pada bagian helai daun. Lalu ada mesofil yang merupakan salah satu bagian dari daun yang biasa ditemukan pada bagian lapisan epidermis atas dan juga lapisan epidermis bawah, di mana letak mesofil sendiri digunakan sebagai tempat untuk proses fotosintesis. Lalu apa saja sih yang membedakan anatomi daun monokotil dan juga dikotil? Jadi untuk daun monokotil tidak memiliki jaringan palisade, sedangkan dikotil memiliki jaringan palisade. Lalu jaringan monokotil pada monokotil xilem dan floemnya terletak dalam selubung sel parenkim, sedangkan untuk tanaman dikotil xilem dan floemnya terletak pada ujung daun. Nah, untuk selebihnya antara perbedaan anatomi daun dikotil dan juga anatomi daun monokotil akan dijelaskan pada tabel berikut. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan anatomi dan juga morfologi daun-daun yang telah kami cari, yaitu ada daun sawit, ada daun jarak, dan juga yang terakhir ini adalah daun simpur. Semoga teman-teman sedikit memahami apa yang kami sampaikan. Sebelumnya kami minta maaf apabila ada salah dan kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.